Elshinta News and Talk. Prabowo Subianto mengingatkan resiko berinvestasi di pasar modal kala membuka milad ke-112 Muhammadiyah di Helat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo mengibaratkan rakyat kecil yang bermain saham mirip dengan praktik judi online karena memiliki resiko tinggi dan cenderung merugikan. Berikut petikannya. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham, benar. Dan saya kasih tahu itu, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Bagaimana mencermati pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Kita akan membahasnya bersama pengamat keuangan dari perusahaan riset data Bejana maksud kami, Investi Data Globalindo, Yanuar Rizky. Elshinta News and Talk. Dengan mendengar Anda juga bisa berkomentar, menyampaikan pendapat atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke narasumber kami, Pak Yanuar Rizky, silakan di 0215869000 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811806543. Selamat sore, Mas Yanuar. Selamat sore, Mas. Bagaimana kita mencoba memahami pernyataan Pak Prabowo ini? Betulkah bermain saham ini bisa disamakan apple to apple dengan judi online yang sekarang sedang marak ya? Ya, secara pernyataan menurut saya tidak ada yang salah ya. Dan mungkin yang agak sedikit mengejutkan buat publik karena itu disampaikan oleh Presiden ya gitu. Tapi kalau secara pernyataan kan begini ya, untuk bermain di pasar keuangan tidak hanya saham ya, juga ada pasar uang, ada juga pasar obligasi dan sebagainya. Kuncinya adalah punya literasi. Literasi itu pengetahuan, tahu bagaimana cara mainnya gitu ya, tahu bagaimana ngambil posisi. Kedua, kalaupun punya literasi keuangan yang cukup, pengetahuan yang cukup, informasi yang cukup, juga harus punya yang namanya akses modal. Jadi kalau dikatakan oleh Presiden, rakyat kecil tidak bisa bermain saham, ya yang faktor pertamanya kan soal akses modal. Akses modalnya tidak ada, jangankan untuk beli saham gitu ya, dalam artian bahwa untuk yang lain-lain aja tidak cukup gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang literasi keuangannya, ya ada persoalan asimetrik informasi. Jadi kalau yang dikatakan oleh Presiden itu main saham itu jadi cenderung menjadi judi, karena ada asimetrik informasi. Siapa yang punya informasi yang baik, dia akan menguasai pasar dan dia bisa menciptakan juga informasi yang asimetrik untuk lainnya gitu. Jadi itulah yang disebut dengan zero sum game gitu ya. Kalau ada hari ini yang untung 100, maka akan ada yang rugi 100. Kalau terus dikaitkan bahwa bagi rakyat kecil itu sama judi, ya sama juga dengan kita ributkan judi online. Judi online itu kan sebetulnya juga near literasi, tapi mungkin dia bermainnya tidak serumit di bursa saham gitu ya, bisa dari handphone, dari segala macam kan. Kalau di bursa saham kan harus ada pembukaan rekening, harus ada dana minimal dan sebagainya. Jadi ya menurut saya di situ sih cara berpikirnya Presiden Prabowo ya. Jadi artinya bahwa antara bermain saham dengan judi bagi rakyat kecil itu sama saja gitu. Itu sih gitu. Jadi artinya memang dia bilang juga akan susah kalah, akan susah menang, kalah terus, yaitu persoalan asimetrik informasi yang terjadi di pasar gitu. Gitu sih. Jadi ya menurut saya pernyataan itu tidak ada yang salah gitu. Masyarakat itu nggak bisa ya main saham ya Pak Yanuar, Mas Yanuar. Ya, ini menurut saya dia menjadi antitesis terhadap apa yang selama ini juga diutarakan oleh banyak pihak-pihak yang ofisial dari pemerintah ya, yang seolah-olah kan bahwa main saham, kemudian dari otoritas bursa sendiri gitu ya, soal nabung saham dan sebagainya. Ya kalau yang ngomong antitesisnya ini Presiden, itu aja sih yang mengejutkan gitu ya. Karena kan biasanya Presiden kan juga cenderung ke arah kanan ya, karena ekonomi kita kan di kanan gitu ya. Kalau ekonomi kita di kanan kan market friendly gitu. Jadi statement beliau ya tidak market friendly gitu. Statementnya ya memang sangat kiri gitu ya. Jadi artinya bahwa dia antitesis terhadap bahwa negara membutuhkan pasar sehingga negara selalu mensupport apapun yang pasar mau. Kalau ini kan enggak gitu ya. Dia pernyataannya kiri. Tapi jangan-jangan kan gini juga ya Mas, kita harus
proporsional juga gitu. Antara statement dengan yang dilaksanakan bisa sama, bisa tidak gitu. Bisa saja kan statement ini orator saja gitu. Dalam artian orator itu ya sebagai seorang orator bicara besar gitu, yang ujungnya ya omon-omon juga itu. Kalau pelaksanaannya juga sebetulnya sama aja gitu. Jadi artinya seolah-olah kayak emak-emak di pasar gitu, kasih sen kanan tapi beloknya ke kiri gitu. Kan bisa begitu juga ya. Jadi artinya kalau kita telah lebih jauh ya harus kita telah antara yang dia utarakan dengan kebijakannya, dan yang kalau saya dengarkan sih dia juga ada menyinggung bahkan menteri yang dalam kabinet dia juga ada yang termasuk yang dia katakan bandar gitu ya, artinya kan dari statement sendiri dia mengakui gitu bahwa dia tidak full ke arah kiri juga sebetulnya gitu. Jadi lebih ke pendapat dia pribadi sih kalau menurut saya, pendapat dia pribadi, cuman dia presiden gitu bahwa dia menganggap itu seperti itu gitu. Karena kan kalau kalau kita lihatnya ke kerangka kebijakan yang lebih luas ya ada banyak yang bisa kita kritisi gitu. Apakah presiden misalnya pro terhadap penegakan hukum? Karena misalnya saja untuk pasar yang terlalu seperti diutarakan oleh presiden, terlalu bandar minded gitu ya, bahwa jangankan yang kalah dan sebagainya, kan kalau terjadi manipulasi pasar di saham itu yang digoreng-goreng, kemudian juga ada insider trading, perdagangan orang dalam, itu diatur dalam undang-undang pasar modal. Tapi kan persoalannya sampai sejauh ini tidak pernah ada penegakan hukum. Jadi artinya Hmm. melawan asimetrik di pasar seperti yang diutarakan presiden menjurus bursa saham mengarah kepada judi, itu jalannya adalah penegakan hukum. Sehingga akhirnya bursa itu akan semakin sehat dengan informasi yang asimetriknya atau dalam bahasa netizen hoax ya. Jadi artinya yang netizen asimetriknya itu harus dikurangi. Nah, pengurangan asimetrik kepada simetrik itu penegakan hukum. Nah, kan kalau kita lihat ke sana bahwa presiden harusnya mendorong penegakan hukum. Sementara kan kalau kita lihat sekarang ini penegakan hukum terhadap yang orang ributkan tentang bursa saham gorengan segala macam ini, jangankan kita bicara penegakan hukum ya, bicara bahwa diumumkan saja ada kasus saham apa aja kan tidak ada gitu ya. Jadi artinya menurut saya kan akan jauh lebih baik presiden sebagai kepala negara mendorong itu ya, mendorong eh, bahwa Betul. penegakan hukum dilakukan, kemudian aturan-aturan tentang informasi di pasar itu juga ditegakkan, aturan-aturan Baik. antara kualitas emiten gitu ya. Ya menurut saya kan Mhm. kalau kayak saya yang tidak berkuasa sih mau ngomong apa aja ya boleh ya, tapi kan kalau kelas presiden yang berkuasa, menurut saya dia juga kalau merasa bahwa bursa kita sudah terlalu asimetrik ya dia harus berusaha membuat itu simetrik kan. Nah, caranya ya Mhm. salah satunya penegakan hukum, kemudian juga memperluas literasi, dan yang paling penting ya meningkatkan kapasitas modal masyarakatnya sehingga masyarakatnya punya modal dari sisa konsumsi, dari pendapatannya, sehingga punya modal investasi gitu. Jadi artinya mau main saham kayak mau main apa kan bukan dari hutang juga gitu. Iya. Ya, Mas Pak Yanuar, Jarod. sudah ada beberapa pendengar bergabung bersama kita. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan, ada Pak Danang di Gading Serpong. Kita ke Pak Agung dulu yang lebih dulu tadi masuknya ya. Iya. Halo, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mas, udah pada luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita tahu kalau menanam saham itu memang tidak sama dengan berjudi, karena perbedaannya yaitu kalau menanam saham tadi ada batas limit, ada rekening, itu juga kan investasi namanya. Dan modal kita di saham walaupun jangka pendek atau jangka panjang itu dipakai dulu sebentar oleh yang perusahaan pemegang usahanya itu yang ditanam sahamnya. Dipakai buat bisnis kan bisa, hanya 1 hari gitu kan bisa buat bisnis. Lalu nanti kalau misalnya naik, memberi keuntungan pada yang nanam gitu. Kalau tidak ya tidak, kan seperti itu. Jadi ya kita ini kalau judi hanya sifatnya taruh-taruhan. Jadi bukan investasi, perbedaannya seperti itu. Ya kita kalau ada kecurangan di saham ya kita penegakan hukum. Gimana kok saham bisa ada kecurangan, ada kegorengan, ada kecurigaan keluar dari hukum ya harus ditegakkan hukumnya. Benar kata Pak Narsober tadi, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linier ya Pak, apa yang disampaikan Pak Agung dengan tadi yang disampaikan Mas Yanuar. Ya. Oke, lanjut ke Pak Danang di Gading Serpong. Silakan Pak Danang. Kalau saya secara pribadi, saya kurang setuju ya kalau main saham itu dibilang judi karena udah beda jauh. Beda jauhnya begini. Kalau saham ini adalah kita memang betul-betul nilai investasi. Tapi begini, jadi tipikal orang main saham itu ada yang scalping, ada yang swing, ada yang investor. Memang dia investor, mainnya long term gitu. Nah, saya mungkin yang dibicarakan oleh Pak
Prabowo ini adalah tipikal yang main saham tapi scalping. Scalping itu dia mainnya bisa satuan detik, bisa satuan menit, bisa satuan jam. Gampangannya begini, waktu jam open 09 itu kita udah cari saham yang saham A. Karena terus terang itu saham gorengan, dalam beberapa detik itu langsung naik. Nah, itu kita jual. Nah, menurut saya itu bukan judi. Tetapi yang kategori judi itu adalah ketika orang sudah tamat. Menurut saya judinya itu bukan dinilai, bukan karena transaksinya itu, tapi dia sifat tamaknya itu yang menjadi kategori judi. Saya setuju adalah, jadi gini, kenapa orang bisa dikatakan kalah sama bandar itu adalah di Indonesia itu banyak influencer. Saya di Instagram tuh banyak, mereka pada punya grup-grup saham itu. Jadi grup saham gorengan itu contoh ya. Ini saham itu ada beberapa kategori, terus terang ya, ada yang 100 terbesar, 10 terbesar. Contoh yang Goto itu kan valuasinya besar sekali, satuannya T. Waktu IPO itu kurang lebih, saya lupa, kurang lebih 500-an. Sempat turun menjadi 50 per lembarnya. Saat ini sekarang udah 76. Nah, bayangkan kalau orang biasa, katakanlah dia modal cuma 100.000, itu udah main bisa saham. Ambil di pada 50 harganya rupiah per lembar. Kan kalau satu lot kan 100 lembar. Nah, sekarang udah 70. Nah, ada orang-orang, Bapak bayangkan kalau orang pada saat Goto IPO itu 500-an, sekarang 70-an rupiah. Itu yang dikatakan kalah. Tetapi terus terang kalahnya di sini adalah bukan kalah secara judi. Karena selama itu dia tidak jual, ya belum apa-apa. Kan setiap saham itu sudah menjadi. Jadi menurut saya adalah yang dibatasi itu adalah influencer, saham-saham yang sifatnya tuh gorengan. Gorengan itu ya pasti nanti narasumber bisa menjelaskan. Saya sebutkan misalnya, saya nggak sebut mirip-mirip aja ya. Ada yang Om Jen gitu tuh, saya bisa mempunyai di grup Instagram itu punya ribu. Nah, strategi saya adalah saya nggak ngambil saham nilainya lagi di bawah, lalu saya pom-pom, kalau bahasa saham tuh dipom-pom gitu, kita panas-panasin member gitu. Nah, saham itu artinya gini, dalam perusahaan itu katakanlah saham film gitu ya, itu dulu 3-4 tahun yang lalu itu nilainya cuma 300, terbang menjadi 700, sekarang udah 3.000 lebih, bahkan sempat mencapai 6.000. Nah, itu saham-saham yang begitu, itu cenderung yang digoreng itu ya, contoh sekali begitu nilai bawah saya ambil, saya influencer gitu ya. Lalu saya goreng, saya pom-pom anggota saya, member-member saya, mereka pada beli. Nah, sama prinsip pasar itu, ketika orang pada ngebitnya tinggi, pasti nilainya terbang. Begitu saya sudah jual semua, ayo kita jual udah untung, akan down. Nah, itu menurut saya yang dibatasi adalah influencer yang sering pom-pom gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Silakan ditanggapi, Mas Ya, Yanwar. sangat teknis ya, tapi intinya begini gitu. Intinya sih kalau menurut saya, satu bahwa kalau terkait dengan saham ya, ada yang kita katakan tentang saham ketika dia pasar perdana mau IPO. Bahwa orang yang mengambil di IPO jelas itu sahamnya akan dipakai oleh si perusahaan, yaitu entah itu perusahaannya untuk memperbaiki fundamental, entah dia untuk ekspansi usaha, ya memperbaiki struktur perusahaan. Nah, setelah perusahaan itu sahamnya listing di bursa, hubungan antara emiten dalam hal ini perusahaan dengan investor itu sebetulnya sudah tidak ada. Yang ada itu adalah hubungan investor dengan investor. Jadi artinya orang yang tadinya pegang saham di pasar perdana, dia menjual di pasar sekunder, akan dibeli oleh investor lain, dan kemudian disitulah kemudian yang akan muncul yang namanya trading. Nah, jadi kalau saya coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, dia menyoroti yang trading ya. Jadi yang trading itu yang tadi dikatakan ada influencer, ada segala macam dan segala macam. Nah, gini,
di mana bedanya bursa dengan judi ya. Jadi saya paham dengan dua respon tadi bahwa saham nggak judi gitu. Kenapa kan? Karena saham itu ada faktor pengetahuan yang berlaku di situ. Misalnya saja yang dikatakan adalah orang punya pengetahuan yang cukup tentang teknikal. Oke deh, ini saham sekarang harganya di 100. Dia punya misalnya data historis yang cukup, pola perdagangan yang cukup secara teknikal sehingga dia bisa melakukan apa yang disebut dengan take position atau kan gini, kalau bermain investasi itu adalah transaksi hari ini untuk masa depan. Dengan pengetahuan yang cukup dia, dengan riset yang cukup, informasi yang cukup, dia sudah tahu masa depan akan ke sini, dia transaksilah hari ini. Itu yang selalu dikatakan oleh orang-orang di bursa saham, saham tidak judi karena saham itu juga berbekal pengetahuan. Tapi seperti yang saya katakan sebelum ada penelpon tadi, itulah yang dikatakan literasi bahwa Anda untuk menjadi pemain di pasar keuangan, Anda harus punya literasi yang cukup, termasuk pengetahuan Anda tentang technical aspek, pengetahuan Anda juga tentang aspek-aspek fundamental, aksi korporasi, sektor makro dan sebagainya. Nah, untuk sampai ke pengetahuan ke level itu, kita kan paling tidak walaupun tidak sekolahan kuliahan, tapi paling tidak kan bahwa kita memang punya akses untuk berpengetahuan. Nah, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, kalau buat rakyat kecil kan untuk akses berpengetahuan itu akan sulit. Jadi ketika dia misalnya dikatakan tadi influencer, misalnya ada Crazy Rich siapa, artis gitu ya, yang misalnya bisa diberi rumah di mana segala macam. Jangankan artis gitu, pejabat kita juga kalau dikatakan, oh saya main saham. Anda bayangin nggak gitu, kalau orang yang misalnya lihat TikTok, lihat segala macam gitu main saham, yang ada dalam pikirannya, oh saya mau kayak main saham gitu. Kemudian dia main saham, misalnya dia ngelihat lah, ada satu film ya yang saya pernah lihat, itu apa cuan apa gitu. Itu soal saham itu sebuah edukasi yang baik gitu ya. Bagaimana seorang yang dari kelompok miskin hanya nguping-nguping, oh ternyata main saham begitu, dia pinjam uang kalau saya nggak salah di film itu 100 juta cuan habis atau filmnya apa ya judulnya udah 100 juta dia pinjam dia ambil di saham dia kemudian juga melihat oh orang itu harus nguping-nguping sampai dia bela-belain jadi caddy dan sebagainya. Nah ini kan yang dimaksud itu bahwa dengan pengetahuan terbatas uangnya minjem gitu kemudian akhirnya kena bantai gitu. Itu yang menurut saya konteksnya dalam konteks itu ya apa bedanya juga dengan rakyat kecil main judi gitu. Dalam artian bahwa dia hanya berdasarkan berbekal ngelihat orang misalnya, oh tadi sahamnya itu 50, tahu-tahu jadi 500. Oh, mau naik gitu. Tapi dia masuk udah 500 karena dia nganggap mau 1000 ya kena. Nah, itu kan menurut saya aspek-aspek yang perlu di sana. Tapi kenapa kalau ini kan menurut saya kembali ke otoritas jasa keuangan, otoritas bursa, kalau memang kita tidak mau disebut dengan tanda petik kasino besar, artinya kan faktor penegakan hukumnya harus dilakukan. Jadi misalnya tadi yang dikatakan, influencer ngomong, posisi tradingnya harus dilihat, itu ada di pasal 90, 91, 92 gitu ya, di Undang-Undang Pasar Modal. Nah kalau dia memang mengatakan sesuatu dan ada unsur keuntungan untuk dia merugikan yang lain, ya tindak gitu. Kemudian misalnya ada emitennya ngeluarin corporate action-nya GoTo lah yang disebut tadi gitu. Corporate action-nya selangit, tahu-tahu harga sahamnya ke bawah. Nah, penegakan hukum kayak gini harus dilakukan. Jadi kalau misalnya penegakan hukum dilakukan, kita akan mencoba ke titik pasar yang disebut dengan pasar yang simetrik gitu. Walaupun jangankan Bursa Efek Indonesia, bursa yang paling besar di dunia ini saat ini yang jadi referensi di banyak pihak ya New York Stock Exchange saja, dia tidak di website-nya tidak mengklaim sebagai bursa simetrik yang artinya sempurna 100. Dia mengatakan bahwa dia mencoba menjadi bursa yang mengarah kepada kesempurnaan. Jadi simetrik sama dengan satu itu tidak, tapi menuju satu. Jadi artinya apa? Apa yang dilakukan penegakan hukum dan sebagainya. Jadi ya kalau menurut saya dari statementnya seorang presiden sih ini kan menggugah juga. Jadi intinya dari presiden kan gini ya, jangan sampai semua di negara ini diatur oleh orang-orang yang dia sebutkan pada dasarnya hanya cari keuntungan untuk diri sendiri. Sementara dampaknya kepada rakyat kecil tidak ada. Menurut saya konteks pernyataan dia seperti itu. Jadi artinya bahwa jangan sampai kita itu sedikit-sedikit mendengarkan suara pasar, taunya pasar sendiri
membuat mengajak masyarakat kecil untuk kaya seperti juga pemain di pasar, padahal itu hanya mimpi yang ujung-ujungnya jatuh jadi judi. Itu sih menurut saya pendapat dia. Tapi kan kembali lagi ya, ini diucapkan oleh seorang presiden ya. Jadi yang diucapkan oleh presiden yang kita lihat bahwa faktor koreksi yang dia lakukan. Satu misalnya ya, ada kelompok kelas menengah kita memang kelompok investor, entah itu trading, entah segala macam. Lindungilah mereka. Buatlah mereka agar tetap berada di jalur investment, bukan di jalur jadi perjudian. Artinya apa? Sebagai kepala negara, presiden buat bursanya itu menuju simetrik. Dia harus mengatakan kepada OJK, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Pencoleng-pencoleng yang disebutkan kayak gini ini harus dilakukan tindakan pasar. Bahkan mungkin, mohon maaf ya, kalau presiden mengatakan ada salah satu menterinya, saya juga ingin mengatakan ke presiden gitu, salah satu utusan khususnya yang disebut Instagram tadi loh. Jadi artinya kan yang seneng seneng pamer juga gitu ya, seneng pamer dan sebagainya, itu salah satu yang harus dicermati gitu ya. Salah satu artis yang tahu-tahu bisa punya perusahaan banyak dan sebagainya. Nah, jadi artinya kan sebelum membersihkan halaman orang lain, saya rasa presiden pun harus membersihkan halamannya ya. Dalam artian bahwa si influencer yang dikatakan tadi itu seneng banget ngegoreng isu, kemudian seneng banget menunjukkan bahwa saham dia, wah dia bawa-bawa IPO si inilah, buat klub bola lah dengan presiden sebelumnya, dengan anak presiden sebelumnya kan gitu ya. Jadi ini kan menurut saya harus didisiplinkan, ditertibkan agar tidak menciptakan kesan bahwa semakin lama kok seolah-olah bursa kita semakin asimetrik dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, peran presiden kan satu, memilih orang yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dia katakan secara moral kemarin di Muhammadiyah. Artinya orang yang dipilih bukan orang yang suka jualan membuat orang lain. Jadi gini loh, bukan kaya karena orang jadi kalah judi, kan kasarnya kan begitu ya. Jadi kaya karena dia bisa mengalahkan orang di pasar, dia jadi kaya. Kan harusnya tidak dipilih dong oleh presiden. Jadi saya juga ingin membalikkan pernyataan Presiden Prabowo dengan pernyataan ini gitu. Kalau presiden menganggap seperti itu, kenapa presiden memilih orang-orang yang seperti ini? Gitu loh. Gitu ya. Kedua, ya menurut saya perbaikan terhadap law enforcement kita. Jadi artinya presiden harus punya sikap yang tegas. Dia sebagai kepala negara, karena OJK bukan bagian dari pemerintahan, tapi kan bagian dari lembaga negara. Berarti kan di kita presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara harus mengatakan kepada OJK, harus lakukan penegakan hukum, peningkatan transparansi di pasar, menegakkan informasi yang benar dan salah itu juga harus ditegakkan, dan kemudian meminta Jaksa Agung juga untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran-pelanggaran pasar keuangan, sehingga penegakan hukum dilakukan, sehingga pasar kita menuju pasar yang semakin sehat, gitu ya. Nah, jadi menurut saya apa yang dikatakan agar tidak menjadi omon-omon, kan Pak Presiden ini waktu kampanye selalu menyerang lawannya omon-omon. Jangan sampai kita juga ngelihat presiden ini kebanyakan omon-omon juga. Kenapa gitu? Karena beliau sudah presiden, Mas, gitu. Kalau udah presiden, ketika dia bicara, visi dia itu bisa dilakukan dengan kekuasaannya gitu. Beda dengan kita gitu. Kita mengatakan bursa tuh harusnya yang ngegoreng itu influencer ditindak, tapi kita bukan berkuasa, kita tidak berkuasa. Jadi ya memang kelasnya kelas omon-omon. Tapi kalau ini dikatakan oleh presiden kan dia punya kekuasaan untuk itu. Termasuk juga dia memberikan insentif. Berarti kalau insentifnya diberikan misalnya kepada orang-orang yang disebut bandar, jadi menteri lah, jadi utusan khususnya, patut dipertanyakan juga presiden lagi omon-omon atau lagi apa nih, gitu loh Mas. Iya. Gitu. Ada komentar juga dari beberapa pendengar ini, Mas Yanuar. Ada Pak Arif, katanya main saham itu sama aja gambling. Setuju dengan statement Pak Presiden, kata Pak Arif. Ya. Lalu Pak Sony, Pak narasumber, saya sepakat dengan Pak Prabowo bahwa masyarakat biasa jangan main di pasar saham. Ya. Kalau masyarakat biasa mau nanam saham, sahamnya di hewan, di koperasi. Saya menanam saham di koperasi, alhamdulillah udah gede katanya. Jadi sepakat dengan Pak Prabowo. Pak Ya mungkin Prabowo saya yang hanya ini ya, bisa. saya ingin nanggapin yang ini ya. Jadi gini loh Mas, jadi Iya. sebetulnya kita harus kembali kepada sesuatu yang prinsip dasar investasi. Ya, prinsip dasar investasi itu orang yang punya kelebihan dana menginvestasikan kepada sektor yang membutuhkan. Jadi kalau presiden mengatakan hal seperti itu, harusnya yang dikatakan tadi, misalnya koperasi gitu ya. Koperasi terkait dengan
terkait dengan hilirisasi dan segala macam. Nah, dibuatlah instrumen sekuritisasinya yang benar. Karena gini ya, koperasi-koperasi ini juga yang akhirnya banyak jatuh kepada investasi bodong. Kenapa? Karena memang hutan rimba betul, tidak ada betul yang mengatur tentang itu. Sementara OJK mengatakan bahwa yang sektor itu bukan termasuk area dia. Sementara di area dia yang OJK, kita melihat juga tidak ada penegakan hukum yang dilakukan. Benang merahnya apa? Artinya fungsi negaranya tidak berlangsung. Negara itu kan dengan kebijakannya. Dia mengeluarkan regulasi, mengeluarkan instrumen, dan menegakkan hukum. Jadi kalau menurut saya, ini yang harusnya dikatakan oleh presiden, termasuk juga dengan beberapa penanggap gitu ya, bahwa kalau memang tidak mau seperti itu, ya segeralah dibuat sekuritisasi, segeralah dibuat lembaga pembiayaan koperasi agar tidak jatuh investasi bodong. Segeralah manfaatkan masyarakat-masyarakat kita. Coba gini deh Mas, aku mau ambil contoh gini. Banyak orang tidak suka main saham dengan berbagai macam pendekatan. Mungkin presiden juga ngomong di Tanwir Muhammadiyah karena beberapa orang yang memang di Muhammadiyah memang ada juga yang menganggap bahwa main saham dengan kondisi pasar. Jadi sekali lagi ya, main saham dengan Mhm. kondisi pasar seperti saat ini yang cenderung asimetrik dan cenderung dibiarkan itu dekat kepada yang namanya judi, dekat kepada riba. Jadi menurut saya kenapa beliau mengatakan di Tanwir Muhammadiyah karena salah satu yang berkembang pendapat ini di Muhammadiyah gitu. Jadi Muhammadiyah Hmm. termasuk yang cukup alot tentang ini. Tapi mereka tidak anti terhadap investasi saham, tapi dia anti terhadap proses yang tadi itu, gitu ya. Nah, makanya beliau secara populis mungkin bicaranya di situ. Nah, artinya kan kalau menurut saya ini yang harus dilakukan pendekatan-pendekatan dalam artian investasinya berarti tidak ditolak kan. Yang ditolak itu adalah ketika investasi menjadi salah satu menggerogoti hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu kan berarti harus dibenahi. Nah, misalnya saja orang terus berkatakan seperti narasumber penanggap tadi. Banyak orang bilang gitu, Mhm. kalau sekarang itu krisis pangan, berarti investasi yang paling bagus itu punya sawah. Karena harga pangan akan naik. Banyak orang ngomong, "Saya mau beli sawah," tapi beli sawah di mana? Ujung muncul koperasi, taunya jadi investasi bodong. Ini kan juga menurut saya judi juga gitu, dalam artian kan Mhm. harusnya negara ini memfasilitasi. Misalnya ada sekuritisasi lahan, dibuat sekuritisasi dengan benar, lahannya dibuat benar, ada yang melakukannya, ada sekuritisasinya, sehingga akhirnya diumumkan, beli yang namanya sawit rakyat di sana, itu bukan sawit rakyat bodong loh, karena sekuritisasinya sudah melalui instrumen yang disetujui oleh negara lewat lembaganya. Orang yang pengen punya uang investasi kan akan beli, Mas. Nah, menurut Mmm. saya inilah sebetulnya pasar keuangan yang dibutuhkan oleh negara seperti kita, gitu ya. Jadi Iya. artinya Saya lanjut bahwa mhm. itu sih, itu. Ya, Saya lanjut bacakan ya, mmm, masih ada beberapa mmm, lagi, ada Ibu Lucy ya. mmm, "Selamat siang redaksi Elsinta, selamat siang Bung Penyiar, menurut saya jangan main saham. Saya sudah lihat banyak contoh beli saham akhirnya uang jadi kerupuk," kata Ibu ya, Lucy. mmm, Ya mungkin salah satunya sebabnya, yang uangnya jadi kerupuk ini seperti yang Mas Yanuar sampaikan tadi ya, tidak punya literasi terus dia main saham. mmm, Baik, lanjut ke Pak Sihombing di Bekasi. "Saya seorang auditor eksternal. Keduanya itu versi hitam dan putih, namun sama. Bandar judi versus kolega IPO. Kasihan rakyat yang tidak mengerti." Nah, ini agak beda sendiri Pak Eko katanya. "Bagaimana cara tips yang aman kalau mau berinvestasi di saham nih?" Beda sendiri ya cara pandangnya, dia kayaknya tetap pengen main saham nih Pak Eko. Jadi, Mas Yanuar, kalau judi online, mmm, saya belum pernah dengar ada yang jadi kaya ya. mmm, Pasti kalah ujung-ujungnya karena mmm, memang sudah diatur algoritmanya. mmm, Beda dengan main saham, banyak kisah sukses masyarakat kecil, Pak, sopir, satpam, yang main saham sampai akhirnya bisa menggulaikan adiknya, terus, bisa memiliki rumah dan lain sebagainya. mmm, Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Eko ya, mungkin ini bukan Pak Eko, belakangan ini kan gelombang PHK terjadi di mana-mana, banyak yang bingung mengelola uang pesangon, mau usaha apa, situasinya seperti ini. Nah, buat yang pingin main saham, apa saja sih yang harus dipertimbangkan dan apa tipsnya? Seperti pertanyaan Pak Eko tadi.
Ya gini ya, kalau tetap ingin bermain artinya perkuat dulu literasi, ya. Dalam artian perkuat literasi itu dengan pasar yang cenderung, tidak simetrik seperti ini, maka Anda harus punya pengetahuan dalam meriset dan melakukan investigasi terhadap kondisi asimetrik gitu. Jadi kalau Hmm. punya kemampuan intelijen, data intelijen ya, dari data intelijen itu menganalisa secara intelijen. Jadi kalau menganalisa secara intelijen itu bukan ngikutin follow follow the curve ya, atau ikut kurva gitu. Jadi orang ngomong GDP Indonesia bagus. Nah, Anda harus punya GDP Indonesia bagus, bener nggak tuh bagus? Nah, Anda harus punya kemampuan itu. Kalau bagus, bagusnya karena apa? Anda harus telusuri. Jadi the evil in detail. Jadi setan itu adanya di detailnya gitu ya. Jadi artinya kalau Anda punya kemampuan untuk melakukan investigasi, menganalisa sampai ke detailnya, sehingga Anda punya map, punya peta, oh ini detailnya. Kalau ini detailnya, Anda kemudian punya map. Oh siapa yang ada dalam posisi menggerakkan kurvanya, dari mulai sekuritasnya, dari mulai segala macam. Oh ini, Anda harus punya pengetahuan. Oh barangnya ini kebanyakan di siapa? Itu untuk Anda bisa mengidentifikasi siapa bandarnya. Nah, kalau Anda tahu seperti itu, momen-momen seperti itunya, ya memang Anda akan cenderung bandar untung, Anda ikut untung gitu, karena Anda akan follow dia gitu. Tapi kalau misalnya Anda akan mencoba melawan bandar gitu ya, ya tentu itu membutuhkan floating. Floating itu artinya apa? Coba orang selalu bilang saham GoTo itu jumlahnya besar dan sebagainya. Yang dilakukan oleh GoTo itu membuat sahamnya banyak, tapi punya Telkom aja punya 23,7 miliar lembar saham, itu hanya 6%. Jadi kalau Anda punya GoTo 1 juta lembar aja, itu Anda nothing, bukan siapa-siapa gitu. Nah, dalam kondisi kayak gini, menurut saya kan Anda juga harus tahu gitu, floating-nya berapa. Jangan terbuai oleh omongan analis, influencer, dan juga orang-orang GoTo. GoTo ini ekosistemnya begini, sahamnya juga banyak, floating-nya banyak. Tapi kalau kita lihat, floating bermiliar-miliar itu, Telkom aja punya 23,7 miliar, itu hanya 6% gitu. Jadi artinya, ini kan bermain persepsi juga si GoTo nih, tukang gorengan di GoTo ini gitu, bermain seolah-olah sahamnya tuh gede floating-nya. Nah, yang ingin saya katakan berarti Anda harus tahu floating-nya. Dari floating itu, berapa yang betul-betul di publik. Nah, bisa juga orang ngomong gini, "Oh enggak kok, GoTo di mana-mana." Betul, tapi akan terpusat di satu tempat. Nah, jadi jangan cobalah main-main kepada sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan riset datanya. Jadi kalau memang mau Ya. seperti itu, ya harus punya kemampuan riset gitu. Nah, makanya kan Mhm. Mas gitu ya, ini yang orang selalu bilang, jangankan di kita ya, di Amerika Serikat ya, di negara-negara maju saja, ini yang dibilang bahwa proses di pasar saham itu menjadi rentier capitalism. Jadi yang untung tuh hanya pihak-pihak tertentu saja yang dikatakan oleh Pak Presiden bandar lah kali ya. Nah, di banyak Mhm. negara kalau memang pada akhirnya negara itu juga berjalan di pasar, maka mereka ngebentuklah yang namanya SWF, Sovereign Welfare Fund, termasuk pengelolaan dana jaminan sosial dan sebagainya ke pasar keuangan. Tapi kan kendalanya lagi di kita, pengelola dana publik ini juga malah yang ada juga malah jadi lawannya bandar gitu, kerja sama bandar. Mhm. Kenapa itu bisa terjadi? Ya nggak ada penegakan hukum menurut saya gitu. Kalau ada penegakan hukum kan Mhm. bahwa yang main-main gitu. Misalnya kan sekarang pertanyaan aja gitu. Uang 6,4 triliun dari Telkom ke GoTo itu udah bisa jadi apa? Udah bisa jadi traktor berapa banyak di petani. Nah, ada nggak kita melakukan penegakan neutral itu? Nggak ada gitu. Kenapa Telkom misalnya bisa keluarin 6,4 triliun sehingga saham GoTo di IPO bisa 400 yang dikatakan tadi penelpon tadi, tahu-tahu sekarang 50. Karena begitu IPO, sahamnya itu digenjot dihembuskan ketika Telkom masuknya sebelum IPO. Sesuai dengan PSAK nomor 22 terjadi revaluasi saham. Jadi Telkom membeli harga saham yang besar menjadi revaluasi. Itulah yang menyebabkan harganya bisa kegoreng ketika IPO di harga 275. Nah, yang kayak gini kan harus ditertibkan oleh negara gitu. Berarti kan si bandar ini menggoreng sesuatu karena dia bisa bekerja sama dengan BUMN gitu. Kan ini harus ditertibkan. Mhm. Yang akhirnya korbannya rakyat kecil. Jadi
mimpi kita tentang sovereign welfare fund juga tidak tercapai karena orang-orang yang memegang dana publik yang besar juga cenderung menjadi temannya bandar untuk ngegoreng rakyat kecil gitu. Jadi daripada omon-omon di Muhammadiyah seperti itu, saya lebih respect kepada presiden bahwa presiden menegakkan hukum ini. Paling nggak di GoTo itu gitu. Karena di GoTo itu juga orangnya ada di kabinet presiden gitu. Gitu. Mhm. Jadi bukan masalah orang kecil atau orang besar yang main saham, tapi bagaimana security-nya dan literasinya. Bukan cuma main saham, usaha apapun juga memang harus punya penguatan dalam pengetahuan sebelum memulai Ya, usaha. Begitu juga perlindungan dari negara seperti itu ya, ya Mas Yanuar. fungsi Baik, negara kan melindungi, mengatur, menertibkan, menindak. Jadi menurut saya iya, itu yang harus dilakukan gitu. Gitu. baik, baik. Mas Yanuar, terima Siap. kasih waktunya sudah bersama LC tadi kesempatan Ya, sore hari ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ya, pembahasan ini. ya Terima Mas. kasih Mas Yanuar. Yuk, yuk. Pendengar, pengamat